I'll never catch him while I'm this small. Curious butterfly. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi. 1. Macam-macam alga berdasarkan dominansi pigmennya. A. Chlorophyta atau alga hijau. Chlorophyta memiliki pigmen klorofil A dan klorofil B yang lebih dominan dibanding dengan pigmen karoten dan xanthofil. Apa sih klorofil A dan klorofil B itu? Klorofil A adalah pigmen yang menghasilkan warna hijau kebiruan pada tanaman. Sedangkan klorofil B adalah pigmen yang menghasilkan warna hijau kekuningan. Chlorophyta sebagian besar hidup pada perairan air tawar, tapi dapat juga ditemukan di lingkungan yang lembab seperti tanah atau batang pohon yang lembab. B. Chrysophyta atau alga emas. Kelompok Chrysophyta memiliki pigmen warna dominan yaitu karoten atau coklat kuning dan pigmen warna lain berupa klorofil A dan klorofil C. Klorofil C ini adalah pigmen yang menghasilkan warna hijau coklat pada tanaman. Chrysophyta tersusun atas satu sel atau banyak sel dan memiliki kloroplas berbentuk cakram, pita, atau oval. Kelompok ini dapat ditemukan di air tawar maupun air laut. C. Phaeophyta atau alga coklat. Phaeophyta termasuk ke dalam kelompok alga coklat karena memiliki pigmen phycosantrin atau coklat yang lebih dominan serta pigmen klorofil A, klorofil C, dan karotenoid. Kelompok ini bersifat multiseluler dan sebagian besar dapat ditemukan di laut. D. Rhodophyta atau alga merah. Rhodophyta memiliki pigmen phycoerythrin atau merah lebih dominan dibandingkan dengan pigmen karoten, xanthofil, dan klorofil. Rhodophyta pada umumnya bersifat multiseluler dan makroskopis. Kelompok ini dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau pembuatan kosmetik. E. Pyrrhophyta atau alga api. Pyrrhophyta dikatakan sebagai alga api karena dapat memancarkan cahaya sehingga berwarna merah menyala. Pyrrhophyta memiliki pigmen klorofil A dan klorofil C. Kelompok alga ini tersusun atas satu sel dan bergerak dengan menggunakan dua flagel yang berbentuk cambuk. Pyrrhophyta dapat hidup pada air tawar maupun laut. F. Euglenophyta. Euglenophyta dikatakan mirip tumbuhan karena Euglenophyta memiliki klorofil A, klorofil B, dan karoten sehingga dapat berfotosintesis. Sedangkan dikatakan mirip hewan karena Euglenophyta memiliki alat gerak berupa flagel yang keluar dari selnya. Kelompok ini dapat hidup di daerah perairan. 2. Peranan alga atau ganggang bagi kehidupan. Ganggang keemasan atau diatom yang sisa-sisa cangkangnya dan membentuk tanah diatom digunakan untuk bahan peledak, penyekat dinamit, campuran semen, bahan alat penyadap suara, bahan penggosok, bahan isolasi, bahan pembuatan cat, pernis, bahan dasar pembuatan kaca, dan dalam pembuatan saringan. Laminaria SP juga digunakan sebagai pengental dalam industri lem, tekstil, pelapis kertas, dan pasta gigi. Agardiella digunakan sebagai obat pencahar atau laktasif, dan Dunaliella SP digunakan sebagai sumber beta-karoten yang bermanfaat untuk mencegah berbagai kanker termasuk kanker paru-paru. Chondrus crispus dan Jejurtina mammillaria digunakan sebagai penghasil kerajinan untuk bahan penyamak kulit, bahan pembuat krim, dan obat pencuci rambut atau sampo. Seorang peneliti Indonesia, Mujizat Kawuril, menemukan bahwa mikroalga yang melimpah di laut mengandung senyawa dasar pembentuk bahan bakar. Kandungan lipid dalam mikroalga diketahui 20% namun dapat ditingkatkan menjadi 50% melalui rekayasa genetik. 3. Spesies protozoa yang menguntungkan manusia.
foraminifera. Kerangkanya yang telah kosong mendap di dasar laut membentuk tanah Globigerina yang berguna Globigerina sebagai petunjuk adanya minyak bumi. B. Entamuba coli. Hidup dalam usus besar manusia dan membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan dan mensintesis vitamin K. C. Paramecium caudatum merupakan salah satu jenis paramecium air tawar yang banyak digunakan untuk penelitian. Selain itu, sebagian besar jenis paramecium dapat digunakan sebagai indikator air tawar yang tercemar. Contoh rhizopoda yang merugikan manusia. A. Entamuba gingivilis merupakan rhizopoda parasit dalam tubuh manusia. Organisme ini menyebabkan kerusakan gigi dan gusi atau penyakit gingivilis. B. Entamuba histolytica merupakan kelompok rhizopoda yang menyebabkan penyakit disenteri atau dikenal dengan penyakit amebiasis.